اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Allah Azza wa Jalla menjawab ya 4 kali. Di antara banyak momen mengharukan dalam sejarah turunnya Al-Quran, ada satu yang terasa sangat personal, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara langsung kepada kita, satu persatu. Momen ini tersimpan pada akhir surah Al-Baqarah. Rangkaian ayatnya sudah kita hafal sejak dulu. Bahkan kita baca setiap hari. Tetapi, sudahkah kita merasakan kedahsyatan maknanya? Pertama, ketika para sahabat berlutut karena takut. Cerita ini bermula dari sebuah ayat yang membuat hati para sahabat bergetar hebat. Ketika turun ayat ke-284 dari surah Al-Baqarah, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap segala sesuatu, termasuk apa yang tersembunyi di dalam hati. Para sahabat langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlutut. Wajah mereka pucat pasi. Wahai Rasulullah, kami sudah berusaha menunaikan syalat, puasa, jihad, dan sedekah. Tapi ayat ini bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan isi hati kami? Kami tidak sanggup. Bayangkan betapa beratnya perasaan mereka. Mereka adalah para sahabat, generasi terbaik umat ini, namun tetap merasa gentar di hadapan keagungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengarahkan mereka. Ucapkanlah, Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Mereka pun mengucapkannya dengan lisan, dengan hati, dengan segenap kerendahan diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merespons kepatuhan itu dengan menurunkan 2 ayat terakhir yang menjadi salah satu hadiah terbesar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dialog yang paling menyentuh hati. Di dalam ayat ke-286, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah dialog antara hamba dan Robnya. Hamba berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya." Hamba berdoa lagi, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya." Hamba melanjutkan, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya." Dan terakhir, hamba memohon, "Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya." 4 permohonan, 4 jawaban ya dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih menenangkan dari ini. Doa-doa itu sudah dijawab
bahkan sebelum kita mengucapkannya. Ketiga, harta simpanan Arash yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini bukan ayat biasa. Para ulama menyebutnya sebagai harta simpanan Arash, anugerah yang tidak diberikan kepada satu nabi pun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada waktu malam, niscaya kedua ayat itu sudah cukup baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa makna cukup di sini? Para ulama menjelaskan setidaknya dua makna. Makna pertama, kedua ayat ini akan melindungi pembacanya dari hal-hal yang dibenci pada malam itu. Makna selanjutnya, kedua ayat ini akan mencukupi dalam hal keyakinan, karena kandungannya merangkum keimanan dan amal secara menyeluruh. Dua ayat, kurang dari 2 menit membacanya. Akan tetapi, perlindungannya menemani kita sepanjang malam. Keempat, apa yang seharusnya kita rasakan? Kisah turunnya ayat ini mengajarkan kita 3 hal sekaligus. Apa sajakah itu? Pertama, ketundukan adalah kunci. Para sahabat mendapatkan keringanan bukan karena mereka protes, tetapi justru setelah mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Tunduk dahulu, kemudahan menyusul. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memberatkan kita. Ayat 286 dibuka dengan kalimat yang sangat melegakan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bukan basa-basi. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam kitabnya. Ketiga, doa kita sudah didengar. Setiap kali membaca doa di penghujung surah Al-Baqarah, kita sedang mengulang dialog yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab langsung dengan ya. Kita hanya perlu menghadirkan hati saat mengucapkannya. Maka, pada malam hari sebelum mata terpejam, atau pada pagi hari sebelum beraktivitas, bacalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bukan sekadar rutinitas, akan tetapi, sebagai pengingat bahwa ada Rob yang mendengar, yang menjawab, dan yang tidak pernah membiarkan hambanya menanggung beban sendirian. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.